Halo semua sahabat SALS Indonesia dimanapun berada. Untuk kali ini kita menyoroti atau kita menelusuri Goa Jepang di daerah Promasan atau Dukuh Promasan, Limbangan, Kendal. Semasa berkuasa di Indonesia, Jepang punya banyak tempat persembunyian berupa lubang-lubang atau gua buatan. Dan itu tersebar di berbagai tempat atau kota. Salah satunya adalah Goa Jepang di lereng Gunung Ungaran. Di kota Kendal, Jawa Tengah ini, Goa Jepang ditemukan di tengah perkebunan teh, Desa Medini, Kecamatan Limbangan. Dan kini goa tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, baik wisatawan dari kota Kendal maupun dari luar kota Kendal. Untuk datang ke Goa Jepang ini bisa menaiki sepeda motor sambil touring bersama dengan kawan-kawan. Untuk ke Goa Jepang dapat melalui rute Kendal, lalu kemudian Semarang maupun juga Ungaran. Nanti semua jalur akan bertemu di Terminal Cangkiran, Mijen, perbatasan antara kota Semarang dengan Boja, Kendal. Untuk sampai di Goa Jepang, kita harus menyusuri jalanan bebatuan yang terjal dan licin yang membelah kebun teh Medini. Ini akan mengantar kita kemudian menuju objek wisata yang lainnya sebenarnya, tetapi kita fokus pada Goa Jepang. Goa Jepang secara administrasi itu berada di lereng Gunung Ungaran, dekat dengan Desa Promasan atau Kampung Promasan. Ada juga menyebut Dukuh Promasan. Goa Jepang ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Situasi atau suasana sangat tenang dan damai di sana. Di sana, di daerah Promasan hanya berpenghuni sekitar 17 kakak, dan Goa Jepang ini sangat dekat dengan desa tersebut. Nah, di depan saya ini jalan setapak, boleh dikatakan demikian, untuk menuju ke Goa Jepangnya. Goa Jepang Promasan atau Goa Jepang di Kendal ini salah satu goa peninggalan Jepang pada saat itu yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Tentara Jepang yang terkenal sangat kejam ini memang senang membuat goa-goa atau tempat-tempat perlindungan atau markas untuk berlindung dari serangan TNI tentunya saat itu. Dan saat ini Goa Jepang ini menjadi destinasi wisata atau tempat yang sangat menarik bagi warga Kendal maupun warga luar Kendal yang ingin melihat peninggalan sejarah daripada penjajah Jepang ini. Nah sahabat, untuk memasuki ruangan Goa Jepang ini tidak ada cahaya sedikit pun, memang gelap, dan diharapkan membawa penerangan berupa lampu atau senter atau mungkin lampu dari HP juga bisa. Dan di sana ada berbau aroma-aroma ya seperti dupan yang mungkin juga dibakar oleh pengunjung untuk menuntun saat menyusuri Goa Jepang ini. Dan tentu suasana sangat mistis ya, kayak angker begitu. Saya juga merasakan bulu kuduk merinding ketika mendekati pintu Goa Jepang ini yang kelihatannya sangat angker dan kelihatannya kita takut banget mau masuk. Dan akhirnya saya dengan teman saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam goa. Memang goa ini tidak terlalu tinggi, sekitar 1,5 mungkin ya, atau 1,8 meter. Saya juga harus berhati-hati menunduk ketika kita masuk ke dalam. Dan memang sangat gelap sekali masuk ke dalam. Dan saya mendapatkan informasi dari warga di sini bahwa Goa Jepang Promasan ini memiliki panjang kurang lebih 1.500 meter atau 1,5 kilometer. Dan memang sepanjang gua ini tidak ada penerangan. Memang harus membawa senter atau penerangan yang lainnya. Dan di dalam gua ini ada sejumlah 26 kamar. Ini informasi warga di daerah Medini ini. Jadi kita bisa membayangkan bahwa gua ini dulunya tempat mereka istirahat, tidur, atau sebagai markas. Dan warga setempat pun jarang sekali untuk mengunjungi Goa Jepang ini, tetapi seringkali juga anak-anak yang ikut camping di daerah sini, mereka melihat Goa Jepang ini. Mereka bisa menyaksikan peninggalan sejarah daripada penjajahan di Indonesia. Kedepan saya berharap bahwa pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dapat memperhatikan destinasi wisata ini bisa dijadikan satu destinasi wisata yang baik, kemudian juga dirapikan tempatnya sehingga jika kita berkunjung ke sana sudah tidak khawatir atau takut lagi karena tempatnya memang sangat menyeramkan.
Kita bisa melihat di atas goa ini ririmbunan yang sangat lebat di sana, pohon-pohon, dan memang ada di tengah perkebunan teh. Dan kisah cerita bahwa penduduk yang ada di daerah sini adalah penduduk rata-rata yang bekerja pada salah satu perusahaan yang mengelola perkebunan teh ini. Dan mereka sudah seringkali masuk ke gua ini, atau mungkin beberapa kali pasti pernah masuk ke sana. Nah, saya mencoba berdiri di sini, di samping atau di dekat dengan gua Jepang ini. Memang sejauh mata melihat di sana adalah Gunung Ungaran, lalu perkebunan teh yang begitu lebat, dan memang kalau saya lihat daerahnya sangat hijau sekali, sangat indah sekali di sini. Silahkan sahabat YouTube bisa berkunjung ke daerah sini, dan tetapi memang harus berhati-hati untuk menuju ke daerah sini, sangat licin jalanannya, berbatu-batu, dan tentunya kalau pas musim hujan sangatlah licin. Dan daerah ini tadi dikatakan di lereng Gunung Ungaran, 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga memang sangat dingin udaranya di daerah sini. Nah, saya jalan menuju ke jalan di mana tadi saya masuk. Ini jalan setapak. Memang juga semak belukarnya banyak, ya kita harus hati-hati di sini. Ini jalannya masih tanah. Ada juga padas-padas, batu padas kecil. Nah, saya pelan-pelan saya berjalan menuju ke atas. Artinya ke jalan yang tadi saya pakai motor, ini saya pakai jalan kaki. Semak belukarnya cukup tinggi-tinggi, dan kalau malam saya rasa ini sangat menyeramkan sekali ya. Tempatnya mistis sekali. Nah, ini karena siang hari atau sore hari saya pun berani. Nah, itulah sekelumit satu sejarah dari gua Jepang. Adalah peninggalan penjajahan Jepang yang sangat kejam di Indonesia. Walaupun hanya 3,5 tahun, tapi meninggalkan duka lara untuk rakyat Indonesia. Dan bukan hanya di Jawa Tengah saja, tetapi gua-gua Jepang ini banyak bertebaran di kota-kota lainnya. Semoga video ini menghibur dan menjadikan wawasan buat sahabat YouTube semuanya. Terima kasih telah memberikan atensi untuk SAS Indonesia, dan mohon dukungan dengan klik lonceng dan subscribe-nya untuk kemajuan daripada SAS Indonesia. Tetap semangat, selamat beraktivitas, sampai jumpa di video SAS Indonesia berikutnya.